Ya, Ibu khawatir sama Zima. Dia aja loh naik tangga 2 lantai aja pasti udah ngos-ngosan. Iya Bu, berat badannya itu loh. Tiap bulan dia nambah terus. Kalau terus terang begitu, kasihan dia nanti. Tapi apa, Zima tuh sekarang ininya banyak banget. Nanti kalau misal ditegur tuh ngambek dia. Aku kan cuma lapar dikit sesekali. Lagian gara-gara main game aku jadi jarang keluar. Alah main game. Tidak boleh begitu ya sayang. Besok Senin kita ke puskesmas, diantar sama ibu sama kakak, mau ya? Nah denger tuh. Atas nama Zima dan keluarga, selamat masuk ya. Misi lagi dengan keluarga Zima. Iya, boleh duduk. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang bisa kami bantu? Jadi gini Sus, anak bungsu kami itu mengeluh suka telah gitu, terus kalau di rumah tuh sulit beraktivitas gitu. Gitu. Kalau misalkan pola makannya sehari-harinya gimana? Dia tuh suka makan kayak burger, terus pizza, sebelah gitu ya deh ya. Terus kalau Sebelah suka. Oh, suka. Apalagi es Bu. teh manis tuh sehari bisa 2 kali. Oh, gitu. Malam-malam nyemilnya manis-manis gitu. Kalau ngemil itu malamnya sampai jam 12 itu masih lapar nggak? Masih. Berapa kali dalam sehari ya Bu kira-kira? Bisa sampai 4 sampai 5 sih. Oh, makannya? Ini lapar terus. Apa terus ya? Kalau untuk aktivitas fisiknya gimana Bu di rumah? Tidak ada sih Sus, cuman kalau sepulang sekolah itu Iya. langsung main game sampai malam. Oh, suka main game. Perempuan sukanya main game ya? Main Roblox. Zima, apa merasa sering capek? Iya Sus, kadang kalau lari rasanya capek sekali. Dan nafas kadang suka berat. Oh, gitu. Baik, kalau begitu nanti suster akan cekkan antropometri dulu ya. Nanti ada berat badan, tinggi badan, terus pengukuran lihat dan tingkat pinggul. Seperti itu. Mulai sekarang, Zima kita ukur berat badannya dulu ya. Umurnya berapa? 10 tahun. 10 tahun. Bisa turun, selanjutnya tinggi badan ya, nempel tegak ya kepalanya. Terus kita ukur tingkat pinggulnya ya. Boleh dipegang? Iya. Pinggulnya, terus kita penilainya ya. Penilainya baik Ibu, Bapak, Dezima dan juga Kakak, saya akan memberitahukan hasilnya. Untuk tadi berat badan Ade mencapai 90 ya kilogram, lalu tinggi badannya 155, terus untuk hasil MT-nya menyatakan kalau Dezima ini obesitas Ibu, Bapak, seperti itu. Obesitas sos. Iya, obesitas. Kirain cuma gemuk biasa. Karena dari hitungan IMT-nya terbaca kalau misalkan lingkar pinggul dan lain-lainnya juga melebihi batas normal sesuai umur adiknya, seperti itu. Ibu, Bapak, obesitas tidak berpengaruh terhadap penampilan saja, tapi kesehatan jangka panjang untuk anaknya. Mungkin nanti bisa diperiksa lebih lanjut oleh Dokter Cynthia ya. Baik Sus, terima kasih. Sama-sama. Ya, nanti akan dipanggilkan kembali Bapak, Ibu, dan Dezima dan kakaknya bisa nunggu di ruang tunggu di depan ya. Terima kasih sus. Terima kasih. Sama-sama. Permisi. Oh ya, monggo silahkan duduk. Selamat pagi, ini benar dengan Zima dan keluarga ya? Iya, benar. Baik, kalau saya cek di sini dan saya lihat hasil
untuk berbahaya sih itu tergantung ya, tapi obesitas bisa mempengaruhi jantung, gula darah, tekanan darah, dan persendian ya. Tapi tenang, ini bisa diperbaiki dengan pengaturan pola makan, aktivitas, dan juga kebiasaan tidur. Dok, jujur kami tidak tahu bagaimana caranya mengatur pola makan Zima dan membatasi main game. Baik Ibu, nanti perawat akan mendampingi Zima dan memberikan edukasi dan juga tim promosi kesehatan juga ya. Nanti saya juga akan mendampingi sampai orang tua sekalian bisa menerapkannya di rumah ya. Saya bisa kurus nggak? Ini bukan soal kurus ya Zima, tapi kita akan membantu Zima untuk jadi lebih sehat ya. Baik, untuk Dek Zima dan keluarga, setelah ini akan ada fasilitator diet dan juga promotor kesehatan ya yang akan membimbing diet Dek Zima. Untuk ini, monggo untuk tunggu di depan pintu atau di luar, nanti akan dipanggil oleh perawat saya. Baik, makasih dok. Terima kasih dok. Oke, keluarga Zima, selamat masuk ya. Misi, masuk. Silakan duduk, Ibu, Adik. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Benar dengan keluarga Zima ya? Ya, benar. Ini ada Zimanya? Oh iya. Untuk Bapak, Ibu, kita mulai dari pola makan terlebih dahulu ya, agar mudah dipahami. Nanti akan dijelaskan oleh fasilitator kami. Silakan. Sebelumnya terima kasih Perawat Siva. Jadi di sini kami berdua akan membantu memberikan edukasi kepada Zima dan keluarga agar dietnya berjalan dengan lancar dan sukses. Pengertiannya yaitu kenapa sih obesitas itu terjadi? Obesitas terjadi itu karena kalori yang masuk lebih banyak dibandingkan kalori yang keluar. Contohnya dari pola makan kita, jenis makanan kita yang kita makan, dan waktu makan kita itu sangat berpengaruh untuk obesitas. Nah Bapak dan Ibu, jadi ini tadi contoh makanan sehari-hari dari adik Zima ya, menurut cerita Ibu. Jadi sini ada ayam goreng cepat saji, kemudian ada kemasan keripik, kemudian ada es teh, dan ada mie instan. Jadi ini itu semua ini tentang tinggi kalori dan rendah serat. Baik, untuk adik Zima dan keluarga, berikut ada beberapa makanan yang harus dimakan ya atau dikonsumsi setiap harinya. Yang pertama itu ada setengah piring sayur dan buah yang kaya akan serat, bikin kenyang lebih lama pastinya. Terus yang kedua ada 1/4 piring karbohidrat, yaitu ada nasi, roti gandum, dan kentang maupun jagung. Lalu yang terakhir ada 1/4 piring protein yang ada ayam, ikan, telur, tempe, dan tahu. Tapi tuh Zima tuh susah sekali makan sayur. Nanti sayurnya bisa diolah Ibu, bisa disatuin dengan daging, lalu digiling, lalu kayak buat homemade nugget gitu loh Bu. Nah terus juga bisa kalau misalkan mau yang segar-segar nanti bisa dicampur buah naga sama jus wortel gitu. Seperti itu Ibu. Kalau cemilan apakah harus diberhentikan total? Tidak Pak, bisa diganti dengan alternatif lainnya. Contohnya ada buah potong, yogurt, atau buah lainnya yang memungkinkan Dek Zima dan keluarga menjadi lebih baik dan lebih sehat tentunya. Yang penting itu konsisten dan keluarga bisa memberikan contoh dan dukungan yang baik. Baik Ibu dan Dek Zima, berikut adalah contoh makanan yang harus dihindari karena di sini tertera jelas bahwa kandungan gulanya sangat tinggi dan tidak bagus untuk penderita obesitas. Oh, jadi cuma satu bungkus kecil itu aja gulanya udah tinggi banget ya Sus? Oke Ibu, jadi lebih hati-hati ya dalam memilih makanan untuk penderita obesitas. Baik, terima kasih sebelumnya telah mendengarkan edukasi dari kami. Sekian edukasi yang telah kami berikan, semoga bisa bermanfaat bagi adik Zima dan keluarga. Terima kasih juga untuk perawat, kami pamit dulu. Permisi ya semua. Terima kasih. Sini gabung. Oh ini temannya ya? Oh iya boleh. Selamat pagi semuanya.
Perkenalkan, saya Anissa Hidayati. Di sini saya sebagai fasilitator aktivitas, yaitu akan mengedukasi sedikit tentang bagaimana sih olahraga teratur dan menjaga diet untuk adik Zima. Di sini saya akan menjelaskan sedikit edukasi ya untuk mengenai olahraga dan diet untuk adik Zima. Nah, nanti bisa dibaca-baca dan bisa dibawa pulang. Adik Zima, untuk olahraganya itu tidak perlu berat ya, yang penting ringan-ringan aja. Nah, untuk olahraganya ada jalan kaki sekitar 15-20 menit, terus habis itu naik turun tangga, terus ada main bola, terus ada lompat tali, terus ada juga bersepeda sama senam anak. Zim, nanti kita jogging bareng ya, tapi pelan aja biar kamu kuat. Iya Daniel. Nggak apa-apa deh Zima, nanti kita perlahan-lahan ya untuk berolahraga setiap minggu. Kami juga sarankan untuk aktivitas harian nanti bisa ditempel di kulkas ya, Bapak Ibu, agar mudah dilihat setiap hari. Baik, untuk edukasi pada pagi hari ini saya cukupkan ya. Sekian, terima kasih. Nah, baik, selanjutnya Zima dan juga keluarga saya akan menjelaskan terkait keseimbangan aktivitas dan istirahat Zima untuk di rumah ya. Dan nanti yang pertama, tidurnya harus cukup, itu harus 8-10 jam ya tidurnya. Lalu kurangi screen time 1 jam sebelum tidur. Lalu juga hindari makan berat menjelang tidur. Lalu juga batasi game agar tidak mengganggu sekolah dan aktivitas Zima lainnya. Paham? Ya. Nanti kakak akan bantu kamu supaya nggak main game sampai tengah malam. Iya Kak, aku usahakan. Ini ada jadwal harian yang sehat untuk Zima ya. Yang pagi ini ada sarapan, lalu jalan kaki ringan. Untuk siang harinya bisa makan siang sehat, lalu untuk sorenya bisa dilanjut dengan aktivitas fisik mulai dari 15 sampai 20 menit. Selanjutnya makan malam, belajar dan tidur pukul 9 malam ya. Baik Sus, nanti kami akan terapin di rumah. Baik. Terima kasih Sus, saya sekarang jadi lebih paham. Ternyata banyak yang harus kami ubah. Ya, ternyata selama ini kita kurang perhatian. Kami tidak menyalahkan Pak, Bu. Justru datang hari ini bagus sekali karena perubahan kecil yang konsisten sangat berarti. Baik, nanti saya akan jadwalkan untuk kontrol 1 bulan kemudian. Nanti Zima dan juga keluarga bisa datang lagi untuk melihat perubahannya ya. Aku mau coba lebih sehat, tapi boleh nggak kalau jajan es krim sesekali? Boleh sesekali deh, tapi porsinya sedikit saja ya, jangan banyak-banyak, oke? Semangat ya Zima, kamu pasti bisa. Semangat! Baik, terima kasih Zima dan keluarga yang sudah mendengarkan edukasi dan juga arahan dari kami semuanya, fasilitator maupun perawat-perawat di sini. Dan untuk Zima tetap semangat ya untuk prosesnya. Nanti 1 bulan kemudian akan datang lagi ke sini. Baik, cukup sekian dari kami. Terima kasih. Mari. Terima kasih. Hati-hati ya. Halo Zima, wah kamu hari ini lebih kelihatan bugar dan ceria ya. Iya Sus, sekarang saya sudah mulai sering main di luar dan jogging bersama Daniel. Saya juga sudah mengurangi minum minuman manis. Betul Sus, sekarang Zima sudah kuat lari 2 lapangan loh. Wah, hebat. Wah, hebat sekali. Yuk kita timbang lagi. Yuk. Yuk naik yuk. Bulan kemarin berat badannya berapa? 90. Kita lihat ya. Oh, ini berat badannya 85 ya. Selanjutnya kita cek tingkat pinggulnya. Boleh dipegang? Iya, kemarin ininya 100 ya. Sekarang udah 90 tuh. Jadi kurang 10. Yeay. Oke. Untuk nilainya boleh. Kemarin 40, ini 35. Yeay. Jadi badannya
Untuk tingginya, iya, tingginya masih sama ya, seperti yang kemarin. Boleh nambah lagi? Baik Bapak, Ibu, Kakak dan juga temannya Zima di sini. Alhamdulillah untuk berat badannya Zima turun 5 kilo dalam sebulan. Dan untuk yang lainnya seperti lingkar pinggul dan juga lilanya berkurang juga ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Sus. Kami memang di rumah bantu untuk Zima agar dietnya berhasil. Ya Sus, kita juga ikut mengurangi makan gorengan, minuman, jadi agar terasa lebih enak di rumah. Benar Sus, aku juga sering nemenin Zima buat main bola tiap sore agar dia nggak main game lagi. Lebih semangat lagi ya Zima. Makasih. Baik Zima, perubahan ini sangat bagus ya. Penurunan berat badan secara bertahap adalah yang paling sehat ya. Lalu untuk yang paling lebih penting lagi, stamina-nya Zima juga meningkat dan kebiasaan hidup sehat mulai terbentuk ya sekarang. Saya juga sekarang kalau naik tangga sudah tidak terlalu capek dan baju saya sudah mulai banyak yang longgar. Nah itu berarti tubuhmu bereaksi positif ya. Pertahankan ya Zima. Terima kasih. Terima kasih atas bimbingannya untuk dokter dan suster. Kami di rumah akan terus mendukung Zima. Kami juga berjanji untuk menjadi contoh untuk anak-anak. Selamat ya Zima, kami bangga sekali. Lanjutkan pola hidup sehat ini ya. Semangat, kamu luar biasa. Terima kasih Bu Dokter dan Bu Perawat.